Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita bahas ada 5. Apa saja itu? Yang pertama, Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, yang artinya bahwasanya Tuhan kita satu dan tidak ada Tuhan selainnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa dalam hal zat, sifat, dan perbuatannya. Allah bersifat mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Nah, sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri atau tidak selalu bergantung kepada orang lain. Contohnya, mandi, makan sendiri, terus berpakaian harus dilakukan sendiri. Begitu pula menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah, ya. Tetapi ada juga beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan mandiri atau sendiri. Maka sebaiknya minta bantuan orang tua, saudara, atau orang lain. Yang kedua yaitu As-Somad. Artinya Allah tempat bergantung. Maksudnya yaitu hanya kepada Allah tempat memohon dan mengadu bagi setiap makhluknya. Jadi, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat segala harapan dan pertolongan. Dan hanya kepada Allah kita bermohon atas segala keperluan dan perlindungan dari segala bahaya dan ancaman. Nah, apabila kita memiliki sebuah keinginan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ingin dimudahkan dalam memahami pembelajaran, maka kita harus berdoa. Ingat, selain berdoa, kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Al-Muqtadir. Allah Maha Berkuasa. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa atas segala makhluknya. Allah yang menentukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Tidak ada satu pun makhluk yang mampu mencegah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, dengan sifat ini kita mengetahui bahwasanya begitu mudahnya Allah itu melemahkan atau menguatkan makhluk-makhluknya. Hanya dengan kun fayakun, maka segala keinginan terwujud. Yang keempat yaitu Al-Muqaddim. Allah Maha Mendahulukan. Maksudnya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha mendahulukan sesuatu atas lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mempercepat atau mendahulukan sesuatu daripada sesuatu lainnya. Allah menciptakan langit dan bumi dahulu, kemudian gunung. Dan Allah menciptakan seseorang terlebih dahulu dibandingkan orang lainnya. Misalnya, kakek didahulukan lahir daripada adik-adiknya. Atau misal, anak-anak punya kakak. Nah, inilah bukti bahwasanya Allah Maha Mendahulukan. Yaitu mendahulukan kakakmu lahir, kemudian barulah adik. Yang kelima, yaitu Al-Baqi. Allah Maha Kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berakhir dengan kematian. Allah akan ada selama-lamanya. Sedangkan alam jagat raya yang kita tempati ini, yaitu bumi, akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Karena semua makhluk bersifat fana, yaitu akan rusak, binasa, hancur, dan akan musnah. Anak-anak pernah gak melihat orang meninggal? Atau mendengar orang meninggal? Itu artinya bahwasanya manusia itu tidak kekal. Kemudian, jika kiamat tiba, matahari yang sangat panas itu akan musnah. Gunung yang berdiri kokoh pun akan hancur. Kemudian manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya akan mati dan musnah. Dan
Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan kekal, abadi, dan akan ada selama-lamanya. Masya Allah. Tidak ada yang mampu membinasakan atau menghancurkannya. Bahkan malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa pun tidak akan mati juga. Maka dari itu, hanya satu-satulah Tuhan yang kekal dan abadi yang wajib kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.